Fun fact, ternyata pas sama Hai. Hai, welcome back di channel Taman Kebun Dalam. Alhamdulillah tambah satu. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman plant enthusiast, plant crazy, plant addicts, plant lovers, plant hobbies, plant parent, plant moms, and plant dads, dimanapun semua teman-teman berada. Doa saya yang terbaik adalah semoga teman-teman semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia, tidak berkekurangan sesuatu apapun. Di episode kali ini adalah tanaman favorit untuk bulan Juni 2022. Kenapa saya memilih tanaman favorit? Karena untuk ngegibahin lebih dalam, meng-highlightnya lebih banyak lagi, kemudian lebih spesifik. Jadi memang mengkhususkan untuk satu tanaman yang sangat saya sukai di salah satu bulan. Jadi untuk bulan Juni 2022 tanaman itu adalah, ya mungkin sebagian teman-teman sudah tahu ya, ini adalah Rhapidopora tetrasperma. Jadi sudah sebesar ini gitu ya. Ini di pot mungkin 12 atau 15 cm, jadi memang sudah cukup dewasa. Rhapidopora tetrasperma masuk di dalam ordo yang sama dengan Monstera, yaitu ordo Alismatales, sedangkan familinya adalah Araceae. Sedangkan untuk Monstera, subfamilinya adalah Aroideae. Sedangkan untuk Rhapidopora, subfamilinya adalah Monsteroideae. Genusnya adalah Rhapidopora. Pada awal-awalnya Rhapidopora itu seringkali disalahartikan atau dikira gitu ya sebagai Monstera ataupun juga Philodendron ataupun bahkan mungkin Epiphyllum. Jadi karena memang memiliki karakteristik tumbuh yang sama seperti juga dengan Monstera, Philodendron, dan Epiphyllum, tetapi kemudian para ahli mengklasifikasikannya sebagai satu genus tersendiri, yaitu Rhapidopora. Rhapidopora ini saya beli di rumah tanaman pada tanggal 25 Maret 2021, jadi sudah setahun 4 bulan ya, 16 bulan gitu ya, dari satu daun pancing seperti dalam gambar berikut ya. Jadi satu daun pancing pucukan dibeli dengan harga 117.000 pada saat itu, karena pada saat itu saya belum memulai untuk membeli tanaman di Tokopedia, jadi saya baru mulai mengkoleksi tanaman, dan salah satu tanaman yang ingin saya koleksi adalah memang Rhapidopora karena memang lucu bentuknya, walaupun kecil seperti ini sudah membelah-belah gitu ya. Jadi memang sangat lucu, dan mungkin untuk teman-teman yang memiliki tempat yang kecil seperti saya, maka memang lebih cocok untuk tanaman yang mini seperti ini. Itulah kenapa Rhapidopora tetrasperma juga ada yang menyebutnya sebagai Monstera mini karena memang sangat mirip, menyerupai, daunnya membelah-belah. Ada juga yang menyebutnya sebagai Monstera gini. Jadi ini dibeli di rumah tanaman, walaupun memang saat ini rumah tanaman sudah tidak terlalu aktif lagi rasanya di Instagram, tetapi rumah tanaman juga punya Tokopedia. Jadi mungkin bisa dilihat di Tokopedia di rumah tanaman, karena memang mungkin salah satu hal adalah bahwa Mas Zakaria sibuk dengan kegiatan lain, dengan usaha lain, sehingga kemudian di Instagram tidak terlalu aktif lagi untuk menjual tanaman, karena memang mungkin trending untuk tanaman sudah mulai menurun. Jadi mungkin beliau mencari peluang lain untuk mencari penghasilan gitu ya. Jadi memang untuk di Instagram rumah tanaman tidak terlalu aktif lagi. Kemudian untuk harganya, di harga tahun 2022 ini sudah sangat murah sekali. Jadi salah satu yang paling murah adalah dijual Rp10.000 untuk
satu bibit tanaman ya, Rhapidopora tetrasperma. Jadi 1/10, 1/10 dari ketika saya membeli satu daun, maka untuk setahun 6 bulan ini di tahun 2022 sudah sangat murah. Jadi memang sangat rekomen banget, apalagi mungkin bagi teman-teman yang memang punya wishlist ya, tanaman Rhapidopora yang cantik seperti ini, walaupun hijau polos daunnya, tetapi memang sangat unik karena memang membelah-belah gitu ya, memang daunnya glossy gitu ya, jadi memang sangat cantik sekali. Jadi memang rekomendasi banget, apalagi di harga yang sudah mulai sangat murah di tahun 2022 ini. Rhapidopora tetrasperma itu natif yang saya ketahui di selatan Thailand hingga ke Malaysia. Mungkin saya berasumsi dari Wikipedia, saya mengutip bahwa Rhapidopora tetrasperma adalah natif di bagian selatan Thailand hingga ke Malaysia. Jadi mungkin di semenanjung Malaysia, karena memang Thailand dan Malaysia berada di dalam satu wilayah yang sama, yaitu semenanjung Malaysia. Jadi mungkin Rhapidopora tetrasperma berada natif di semenanjung Malaysia. Untuk Rhapidopora tetrasperma ini juga jadi Rhapidopora sendiri sebenarnya persebarannya gitu ya, persebarannya itu sangat luas dari Afrika Barat hingga ke Melanesia, Australasia, kemudian Pasifik Barat. Jadi memang banyak sekali terdapat dari genus Rhapidopora yang terdiri dari kurang lebih 100 spesies yang tercatat. Jadi mungkin seperti dalam slide-slide berikut, ada 105 Rhapidopora spesiesnya. Di antaranya adalah Rhapidopora tetrasperma seperti ini, kemudian ada Rhapidopora foraminifera, ada Rhapidopora decursiva, ada Rhapidopora cryptantha kalau tidak salah, kemudian ada Rhapidopora hayi yang memang sangat-sangat cantik juga. Walaupun Rhapidopora hayi, kalau mungkin teman-teman memperhatikan, jika di rumah-rumah orang kaya gitu ya, jika memiliki kolam renang atau dinding, biasanya akan ada tanaman merambat yang sering disebut sebagai dollar plant gitu ya, kalau tidak salah, saya lupa namanya. Itu adalah Rhapidopora hayi. Jadi memang salah satu spesies dari sekian banyak seratusan spesies dari genus Rhapidopora di dalam genus yang sama. Jadi memang sangat banyak sekali. Disclaimer, untuk tanaman favorit adalah bukan tanaman yang paling mahal, yang paling murah, yang paling langka, yang paling unik, yang paling besar, ataupun yang paling kecil, tetapi adalah tanaman yang memang dia tumbuh subur di bulan-bulan tersebut, kemudian dia happy, dia cantik, sangat menyita perhatian saya di bulan-bulan itu. Itulah kenapa kemudian saya memilih salah satu tanaman yang paling baik tumbuhnya menjadi salah satu tanaman favorit untuk salah satu bulan. Dari 105 spesies yang ada di dalam slide-slide yang kita lihat, hanya ada 3 spesies yang saya coba rawat, yaitu Rhapidopora tetrasperma ini, kemudian ada juga Rhapidopora hayi di belakang sana, kemudian juga ada Rhapidopora foraminifera di belakang sebelah sana yang saya letakkan di bawah. Jadi memang akan sangat sulit untuk saya mengangkatnya. Sangat rekomendasi banget buat teman-teman untuk Rhapidopora tetrasperma ini, karena memang sangat unik daunnya. Dalam ukuran yang masih seperti ini, daunnya sudah membelah, tidak seperti mungkin monstera yang memiliki daun-daun membelah juga, tetapi butuh usia yang cukup dewasa supaya daunnya ikut membelah. Dalam usia yang cukup tidak terlalu dewasa seperti ini, Rhapidopora tetrasperma juga sudah sangat membelah. Itulah kemudian memang sangat cantik dan sangat bisa untuk dijadikan sebagai salah satu elemen interior di rumah teman-teman yang memang mungkin memiliki keterbatasan luas karena memang sempit. Jadi memang sangat cocok untuk ukuran yang sangat mini seperti ini. Bisa diletakkan di meja konsol, ataupun di coffee table, ataupun mungkin di tepian jendela.
Jadi memang menambah salah satu elemen interior untuk kecantikan dari ruangan teman-teman sekalian. Rapido ini selain juga cantik karena perawatan yang mudah, juga saya sangat merekomendasikannya karena memang ini ditanam dalam media soil dan kompos. Tetapi jika teman-teman ingin menanamnya dalam media yang lain seperti perlite ataupun pumice, kemudian ada leka, ataupun mungkin juga sphagnum moss ataupun metan, katakanlah seperti itu, juga akan sangat baik sekali. Ada 3 hal yang membuat tanaman ini bisa tumbuh dengan subur. Selain dari media tanamnya yang baik, kemudian ketersediaan cahaya indirect bright gitu ya, cahaya yang cukup terang walaupun tidak langsung akan membuatnya juga tumbuh dengan baik, tetapi ditambah dengan penyiraman yang sesuai dengan kebutuhan dari Rapidoposa ini. Jadi selain media tanam, kemudian cahaya dan penyiraman yang sesuai dengan Rapidoposa. Jika dalam cuaca yang cukup panas tetapi media tanamnya dirasa cukup lembab, cukup diberikan mistifying gitu ya, atau disemprot untuk daun-daunnya. Saya selalu menganalogikannya seperti salah seorang pelari maraton yang kemudian mengambil airnya, kemudian menyiramkannya di atas kepala sehingga memberikan tambahan kesegaran walaupun dia tidak meminumnya. Jadi cukup disemprot atau demystifying gitu ya. Jadi cukup di udara yang sangat panas, di suhu yang sangat panas, sehingga mungkin bisa membuat dari kesegaran Rapidoposa ini tetap terjaga. Karena Rapidoposa ini termasuk tanaman yang sangat resilient, sangat tahan banting jika dibandingkan mungkin dengan genus dari Calathea yang sangat diva gitu ya, butuh kelembapan yang sangat tinggi. Jika kelembapannya sangat rendah, maka biasanya Calathea akan mengering daun-daunnya di bagian tepiannya. Itulah kenapa kemudian memang Rapidoposa tetrasperma ini sangat tahan banting dan sangat cocok untuk teman-teman sekalian. Jadi ada 3 hal itu tadi yang harus diperhatikan, yaitu selain media tanam, pencahayaan, juga penyiraman yang sesuai dengan kebutuhan dari Rapidoposa tetrasperma ini. Di dalam genus yang sama ada salah satu spesies yang bisa dikatakan 11-12 gitu ya, atau kembarannya, yaitu Rapidoposa pertusa. Terkadang mungkin bagi kita yang awam seperti saya juga yang awalnya tidak mengetahui, maka akan mengira bahwa Rapidoposa pertusa adalah Rapidoposa tetrasperma, karena saya pernah membeli Rapidoposa pertusa yang saya kira Rapidoposa tetrasperma, ternyata bukan. Jadi karena memang bentuknya yang sama, kemudian gaya tumbuh kembangnya juga merambat seperti ini, daunnya membelah-belah, tetapi memang adalah spesies yang berbeda. Ada perbedaan yang memang mungkin kecil gitu ya antara keduanya, tetapi akan saya jadikan untuk di episode selanjutnya perbedaan antara Rapidoposa tetrasperma dan Rapidoposa pertusa. Jadi untuk teman-teman sekali lagi tanyakan kepada penjualnya apakah itu Rapidoposa pertusa ataupun Rapidoposa tetrasperma. Karena untuk harganya di awal tahun 2021 untuk tetrasperma ini jauh lebih mahal dibandingkan dengan Rapidoposa pertusa yang jauh lebih murah. Tetapi memang mungkin untuk saat ini harganya hampir sama ya, karena memang trending tanaman yang sudah mulai menurun, demand-nya juga sudah mulai menurun, kemudian banyak penjual yang memberikan diskon ataupun banting harga, sehingga ketersediaan stok juga menumpuk dan tidak ada pembeli, katakanlah seperti itu. Jadi memang harganya juga semakin menurun. Jadi hampir sama antara harga Rapidoposa tetrasperma dan Rapidoposa pertusa. Jadi hati-hati untuk teman-teman jika ingin membeli dari Rapidoposa tetrasperma. Kemudian untuk Rapidoposa ini saat ini karena memang demand atau trending tanaman sudah mulai menurun, harga yang paling murah seperti yang saya sebutkan tadi di kisaran Rp10.000 dijual di toko Adrian Loa. Bintang tokonya adalah 4,9. Kemudian jika teman-teman
ingin memiliki yang lebih eksklusif gitu ya, penampilan yang memiliki warna, karena ada Rapidopora tetrasperma yang memiliki vasligata antara campuran kuning dan putih, jadi memang sangat cantik, tetapi memang memiliki harga yang sangat mahal. Untuk di Tokopedia sendiri dijual di toko Ecoplan Bali dengan harga Rp7.350.000. Bintang tokonya kalau tidak salah 4,8. Kemudian ada salah satu dijual di toko Aroma Flora dan Fauna dengan harga sekitar 6 jutaan. Bintang tokonya adalah 4,9 ya kalau tidak salah. Dicek lagi, mungkin teman-teman bisa ceknya di Tokopedia. Itu adalah harga yang paling murah untuk Rapidopora tetrasperma yang vasligata. Jadi memang jika teman-teman memiliki dana dan ingin memiliki tanaman yang lebih eksklusif dibandingkan Rapidopora ini, walaupun memang sudah cukup cantik ya, sangat mungkin bisa membeli dari Rapidopora tetrasperma yang vasligata. Fun fact, ternyata Rapidopora juga diketahui memiliki kandungan yang bisa menjadi penangkal atau menjadi obat bagi salah satu penyakit. Para peneliti telah mengetahui bahwa ada komponen tertentu di dalam Rapidopora, khususnya Rapidopora decursiva, yang memiliki 6 komponen kimia di dalam tanaman itu, yang diketahui menunjukkan aktivitas melawan salah satu varian parasit malaria, yaitu Plasmodium falciparum. Senyawa itu adalah polisiporin dan rapidecurperoxin. Jadi kedua senyawa itu adalah juga diketahui sebagai salah satu penangkal dari salah satu penyakit malaria, khususnya dari varian Plasmodium falciparum. Jadi memang untuk tanaman Rapidopora ini bisa dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pengobatan untuk penyakit-penyakit tertentu. Jadi memang sangat berguna bagi para peneliti mungkin untuk lebih meneliti penelitian yang lebih mendalam tentang tanaman-tanaman yang bisa dijadikan sebagai obat. Jika teman-teman suka dengan episode kali ini, please like, comment, dan subscribe. Saya sangat senang sekali bisa berbagi pengalaman, berbagi sharing tentang tanaman-tanaman yang saya coba koleksi, saya rawat dengan teman-teman sekalian. Semoga menginspirasi. Walaupun mungkin memang di tahun 2022 ini trending tanaman sudah mulai menurun, tetapi bagi entusias sejati, rasanya tidak ada tren, karena setiap hari, setiap saat kita pasti akan sangat suka dengan tanaman karena memberikan kesenangan hati. Plant make me happy, plant make us happy. Sekali lagi please like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa lagi, bye bye.